Kedepannya saya berharap kepada pemerintahan desa, baik desa Suaraya ataupun desa-desa lainnya, untuk bisa membuat pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa. Kami mewakili dari para kadus Telang Kampung Suaraya sangat terkesan. Untuk kedepannya tingkat pelayanan yang akan kami lakukan lebih maksimal. Sebagai perangkat kampung yang baru dilantik, ini sangat bermanfaat, luar biasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channel Kemal Pasya, channel sahabat belajar desa untuk kalian semua. Sobat Desa sekalian, pagi ini saya mendapat undangan dari sebuah desa di Kecamatan Johan Pahlawan, yaitu Desa Suaraya atau Kampung Suaraya. Desa Suaraya ini pada pagi hari ini mengadakan pelatihan pratugas bagi perangkat kampung mereka, karena perangkat kampung mereka merupakan perangkat kampung yang baru yang beberapa bulan yang lalu telah dilantik pada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang baru. Oleh sebab itu, kepala desa atau keciknya berinisiatif untuk memberikan pembekalan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya di awal masa tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat membantu kepala desa atau keciknya untuk mencapai visi misi di desanya. Bagaimana keseruannya? Nanti akan sama-sama kita lihat ya Sobat Desa. Bagi Sobat Desa yang lain yang ingin melaksanakan pelatihan pratugas bagi perangkat kampungnya, jangan ragu-ragu untuk menganggarkan sejumlah anggaran, baik dari dana desa maupun alokasi lainnya, agar para perangkat desa atau para perangkat kampung kita itu punya kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ayo Sobat Desa, kita belajar bersama-sama dan mari kita majukan desa mulai dari diri sendiri, mulai dari perangkat kampung, dan mulai dari desa. Sampai jumpa di Suaraya. Sobat Desa semuanya, pelatihan di Kampung Suaraya ini diikuti oleh sekitar 10 orang peserta, terdiri dari 3 orang KUR, 3 orang KASI, dan 4 orang ule jurung atau kepala dusun. Materi-materi yang saya sampaikan lebih kurang berfokus pada penekanan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat kampung, juga penekanan terkait dengan aturan-aturan apa saja yang mesti mereka kuasai, karena masing-masing rincian tugasnya itu kan perlu pedoman khusus ya Sobat Desa. Oleh sebab itu perlu dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang lebih teknis dibandingkan pelatihan-pelatihan umum yang sudah biasa dilakukan di tingkat desa. Kemudian saya juga menyampaikan beberapa pesan-pesan penting, di antara lain bahwa setiap pelatihan itu memiliki tujuan-tujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan para peserta, meningkatkan keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku mereka. Oleh sebab itu, saya meminta mereka juga untuk menuliskan di secarik kertas dan menempelkan di dinding apa saja tugas-tugas yang mereka sudah pernah laksanakan sebelumnya, serta harapan mereka terhadap pelatihan ini. Saya juga memberikan tugas kepada mereka untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur desa, serta kaitannya dengan kegiatan yang akan direncanakan di rencana kerja pemerintah desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Berikut dinamika diskusinya yang bisa Sobat Desa lihat. Yang pelaksanaan mobilitas penduduk langsung Pak. Sobat Desa sekalian, saya senang sekali para peserta pelatihan ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan interaktif, dengan komunikatif, dengan kerjasama kelompok yang baik. Kemudian ketika tugas-tugas ini sudah selesai, saya meminta mereka untuk mendiskusikannya bersama dengan kelompok-kelompok lain melalui metode presentasi. Berikut pemaparan dari masing-masing kelompok yang bisa Sobat Desa saksikan. Yang kami hormati para hadirin pelatihan, kami dari kelompok KASI ingin presentasikan tugas dan fungsi daripada KASI masing-masing. Di sini ada 3 KASI. Yang pertama, KASI pemerintahan, KASI kesejahteraan, dan KASI pelayanan. Adapun tugas daripada KASI pemerintahan, rancangan regulasi kampung. Rancangan regulasi kampung ini penyusunan kebijakan kampung ataupun kanun-kanun kampung atau SAM kampung atau peraturan kecil. Ini bekerjasama dengan Kuhapket atau perangkat kampung serta tokoh masyarakat yang memang diundang oleh kecil dalam hal penyusunan kanun kampung dan peraturan-peraturan kampung lainnya.
kecuali peraturan kecil, itu mungkin langsung kecil sendiri yang mengeluarkan. Demikian yang bisa kami presentasikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ada Pak. Ya. Menurut penilaian Kadus Pak, kalau itu kegiatan ini menurut kami mitra kerjanya, kalau mitra kerjanya cuma contohnya di TPK Yang pembangunan. Kalau TPK saja yang mengerjakan itu sudah jelas nggak jalan. Karena ada unsur lain, contohnya kan kayak disebut tadi, ada lingkungan yang mengetahui bahwa rusak atau yang harus layak dibangun itu kan yang punya wilayah yang tahu persis itu Kadus. Masa itu kan Kadus nggak dilibatkan. Yang kedua itulah lagi yang poin nomor 3, kasih pelayanan. Masalah kesejahteraan masyarakat, contohnya kelompok tani, coba kegiatannya apa? Coba poin nomor 3. Peningkatan produksi tanaman pangan. Itulah kalau kelompok tani saja itu nggak jelas. Di mana dia ambil modal, di mana dia ambil ilmu. Padahal seharusnya itu harus kita kerjasama dengan dinas pertanian. Ya. Ada unsur Kadus, ada unsur masyarakat. Mungkin beliau ini belum memahami. Bukan itu masuk kami yang sudah Kadus baik. Kami tidak mau kami dibilang aja Kadus itu ada dalam, sementara di dalam harus jelas. Jangan nanti Kadus ada dalam, sementara di dalam ada. Iya, ini yang di dalam kertas itu harus ada nama kamu di situ, Pak. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa seru ini. Tangan dulu buat kelompok kasih. Kita lanjut kelompok yang kedua ya. Lawannya kelompok kasih. Ini diserang kami. Kami persilakan dari Mulai Jurung. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari para Kadus mencoba menjelaskan fungsi Kadus. Yang pertama sekali, satu, pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya pelindungan masyarakat. Kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh pemerintah Lampung. Mitra kerja, Babinsa, Babin Kamtipmas, Limas, dan Pemda. Itu Pemda sebagai Pagi Kampung, tentara kampung. Oke, tepuk tangan dulu Pak buat kelompok dari Mulai Jurung. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak Mulai Jurung, tanpa mengurangi rasa hormat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tugas-tugas terkait dengan pendarat sebenarnya nggak melekat di Mulai Jurung, Pak ya. Tetapi paling tidak kita mengetahui bahwa ada kegiatan-kegiatan di mana Mulai Jurung perlu terlibat di dalamnya, seperti misalnya mengenai tertib Dimas, ya kan? Di sana perlu keterlibatan Mulai Jurung, walaupun nanti penganggarannya itu melalui seksi pemerintahan. Kemudian mobilitas kependudukan itu juga penting karena Mulai Jurung yang paling tahu siapa warga yang masuk ke dusun itu, warga yang keluar dari Jurung itu, walaupun penganggarannya lewat seksi pemerintahan juga. Demikian mengenai pertanahan juga demikian Pak. Pada saat ada jual beli tanah kan, Mulai Jurung di sana terlibat kan sebagai saksi Pak ya. Ya, paling tidak yang mengetahui persis si pemilik tanah ini siapa gitu kan. Walaupun nanti penganggaran untuk pendaftaran tanahnya dan lain sebagainya itu melalui seksi pemerintahan. Terima kasih banyak Pak. Mantap. Terakhir kelompok dari kau-kau. Yang kayu. Kami silakan. Bu Ade, Bu Kiki, Bu Nora. Perencanaan tugasnya adalah menyusun APBD. Kegiatannya penyusunan dokumen perencanaan kampung RPJM dan RKPG. Mitra kerja kasih kesman. Penyusunan laporan kecil. Kegiatannya penyusunan laporan kecil, penyelenggaraan pemerintahan kampung dan atau laporan akhir tahun. Ini adalah mitra kerjanya adalah kecil. Kita berikan kelompok kawan. Terima kasih banyak. Walaupun kita baru dilantik, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Di Mulai Jurung itu Pak, nanti jangan lupa kalau nanti kecil baru terpilih, itu 3 bulan setelah kecil baru terpilih kan wajib menyusun RPJMD
Salah satu tahapan RPJMD ini, tahapan yang paling awal dimulai itu adalah musdus. Jadi ada musdes, ada musrembangdes, ada satu lagi musdus. Musdus itu musyawarah dusun atau musyawarah di juru. Itu musyawarah yang paling awal yang harus dilakukan ketika kecil sudah terpilih, kecil baru ya. Makanya ketika nanti tahun-tahun berikutnya, ketika RPJMD itu sudah selesai kita susun, sebenarnya nggak perlu lagi musdus. Kayak misalnya sekarang gitu kan, kalau seandainya masih ada RPJMD-nya nggak perlu lagi musdus. Kecuali kalau sekarang kita kondisinya ada di RPJMD, makanya perlu ada usulan-usulan baru dari. Sebagai kesimpulan, kalau Bapak-Bapak dan Ibu lihat rincian tugas yang tadi saya sampaikan, mulai dari KUR, kemudian KASI, kemudian KADUS. Tadi kan tugas kita adalah melihat apa tugas ini, kemudian mencocokkan dengan kegiatan yang ada di sini kan. Ya, perlu diingat kesimpulan pertama, di APBD itu ada 5 bidang. Ada bidang pemerintahan, ada bidang pembangunan, ada bidang pembinaan kemasyarakatan, ada bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir ada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Perlu diingat catatan yang pertama, satu, setiap kegiatan yang ditangani oleh KASI dan KUR itu tidak mesti harus sesuai dengan nama KASI-nya, harus cocok dengan nama bidang yang ada di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya di APBD ada bidang pemerintahan. Belum tentu semua kegiatan yang ada di bidang pemerintahan itu semuanya tugasnya KASI pemerintahan, bukan. Kita sudah buktikan tadi bahwa ada tugas-tugas di bidang pemerintahan itu yang diemban justru oleh KUR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja dalam satu tugas itu lahir banyak kegiatan. Jadi nggak mesti satu tugas satu kegiatan. Kalau kita tadi kan baru latihan satu tugas satu kegiatan, satu tugas satu kegiatan ya. Bisa saja satu tugas banyak kegiatan. Contoh misalnya di KUR. Nah ini di KUR perencanaan, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan RPJMD dan RKPG. Tadi kan salah satunya penyusunan dokumen RPJMD ya dan RKPG itu kegiatannya satu. Sebenarnya dari kegiatan tugas ini bisa lahir kegiatan yang lain. Di sini banyak kegiatannya. Misalnya salah satunya musrembang. Musrembang Des itu kan tugasnya Pak Kecil ya untuk menyelenggarakan musrembang Des. Kalau musdes tugasnya Tuapel. Nah pada saat nanti ada tahapan musrembang Des, itu Kecil akan menugaskan KUR perencanaan untuk memfasilitasi penyelenggaraan musrembang Des. Salah satunya misalnya membuat undangan, membuat rincian kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan musrembang Des dan lain sebagainya. Dan banyak yang model-model begitu banyak. Satu tugas banyak kegiatan itu banyak. Jadi saran saya ini silakan dibaca-baca, dicocokkan lagi dengan cara metode seperti tadi. Silakan dibaca-baca. Itu sangat membantu ketika Bapak Ibu nanti mau mengelola anggaran. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini? Anggarannya nanti pasti yang bertanggung jawab itu KASI atau KUR yang bersangkutan. Nggak akan dikelola oleh KUR dan KASI yang lain. KASI pemerintahan punya kegiatan penyusunan profil kampung, maka dia nanti ada anggaran untuk melakukan kegiatan penyusunan profil kampung. Kalau nanti KASI pemerintahan bentuk tim, nanti KASI pemerintahan yang bayar honor timnya. Kalau KASI pemerintahan perlu untuk beli ATK, nanti KASI pemerintahan yang beli ATK untuk penyusunan profilnya. Maka tanggung jawab untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan itu adalah tanggung jawab masing-masing KASI dan KUR, kecuali KUR keuangan. Kalau sudah dibelanjakan uangnya, maka yang membuat SPJ adalah juga KASI dan KUR, bukan KUR keuangan. Jadi diingat sekali lagi, jangan sampai ada kejadian lagi KUR keuangan yang membuat SPJ atau bendahara yang membuat SPJ. ATK, maka ketika ada pengadaan ATK, Bapak Ibu perlu untuk melengkapi dengan bonfaktur, perlu untuk ada kwitansinya di sana. Perlu untuk ada nota pesanan barang misalnya, perlu ada berita acara serah terima dan lain sebagainya. Itu siapa yang mempersiapkan? Bon, kwitansi dan sebagainya. Siapa yang mempersiapkan? KASI dan KUR, bukan KUR keuangan. Jelas ya? KASI dan KUR, bukan KUR keuangan. Pak Kadus juga bisa bantu, karena nanti Pak Kadus akan terlibat sebagai TPK, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang skalanya besar. Nah pada saat TPK melakukan pengadaan barang dan jasa, itu bukan lagi tugasnya KASI Kesra, tapi tugasnya TPK untuk melengkapi dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa. Kita beli semen di mana, beli material di mana, sewa alat di mana dan lain sebagainya. Itu TPK nanti yang akan membantu KASI Kesra melengkapi SPJ-nya. Tanggung jawab KASI Kesra juga untuk membinanya. Dengan adanya perangkat kampung yang baru ini,
pembagian tugas sudah agak mudah. Kalau dulu semuanya terbeban ke bendahara, Jangankan untuk urusan-urusan keuangan, sampai penyusunan profil kampung pun kadang-kadang bendahara yang melakukan penyusunan profil kampung. Padahal itu tugasnya kaum pemerintahan dulu, misalnya gitu kan. Kadang-kadang untuk mengurus akta jual beli pun bendahara, ya. Ujung-ujungnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya SOTK yang baru ini, penataan tugas itu lebih mudah, lebih maksimal, lebih efisien, sehingga semuanya bisa bertanggung jawab terhadap kegiatannya sendiri, Pak. Kita yang merencanakan kegiatannya sendiri, kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya, kita sendiri yang melaksanakannya, kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Barangkali demikian, Pak Isi. Kalau seandainya masih ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, kami persilakan. Saya merasa sangat puas dengan pelatihan peningkatan kapasitas kampung ini. Yang pertama, kami merasa sangat terbantu dengan ini untuk menerapkan kesehariannya di dalam pekerjaan kami di desa, dan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai perangkat kampung yang baru dilantik. Ini sangat bermanfaat, luar biasa bermanfaat, dan kami pun mengetahui apa sih detail-detail yang harus kami pelajari dan kami kerjakan. Kami sangat merasa puas sebab dengan adanya pelatihan ini, tugas fungsi kami sebagai perangkat desa, baik itu Kasih, Kaur, dan Kadus, untuk kedepannya tingkat pelayanan yang akan kami lakukan lebih maksimal. Sebab ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri, yaitu Pak Kemal Pasha, yang sebelumnya belum kami ketahui dan belum maksimal kami ketahui tentang ilmu tersebut, pada hari ini kami telah mengetahui dan akan segera kami implementasikan di lapangan atau segera kami lakukan langsung di lapangan dengan masyarakat. Pada hari ini kami sangat semangat dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di balai desa ini, yaitu selaku pematerinya Pak Kemal Pasha. Kami mewakili dari para kadus dalam Kampung Suaraya sangat terkesan untuk ke depan Kampung Suaraya ini dalam membangun pembangunan baik di bidang sosial, budaya, dan bangunan fisik lainnya, mudah-mudahan tepat sasaran. Saya merupakan salah satu pendamping lokal desa yang ditugaskan di Desa Suaraya. Saya sangat terkesan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kemal Pasha. Materi-materi yang beliau sampaikan sangat bermanfaat sehingga bisa diterapkan oleh pemerintahan desa. Kedepannya saya berharap kepada pemerintahan desa, baik Desa Suaraya ataupun desa-desa lainnya, untuk bisa membuat pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa, sehingga perangkat desa bisa menerapkan di lapangan dan mempraktekkan sesuai dengan petunjuk dari kementerian ataupun dari dinas-dinas terkait. Sobat Desa, demikian video singkat tentang suasana pembelajaran dan diskusi bersama dengan para perangkat kampung dari Kampung Suaraya. Alhamdulillah pelatihannya tadi berjalan dengan lancar walaupun waktunya cukup singkat, dan alhamdulillah juga pesertanya sangat antusias serta aktif pada saat belajar di kelas. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kemajuan Desa Suaraya. Oh ya, bila Sobat Desa tertarik untuk mengadakan pelatihan serupa dan ingin kita diskusi bersama, saya cantumkan CV dan portofolio kegiatan pelatihan saya di kolom deskripsi di bawah. Silakan Sobat Desa nanti bisa download di sana ya. Saya senang bisa berbagi bersama dengan Sobat Desa sekalian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, penyusunan laporan kepala desa, maupun hal-hal lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan Sobat Desa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini bila bermanfaat, subscribe channel ini, berikan like kalian, serta komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa, salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.